Halo sahabat ajarin, hari ini saya akan membawakan materi tentang pelajaran bahasa Indonesia, tes potensi skolastik 4, tes penalaran umum. Teks 4, penalaran umum. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 11 sampai nomor 20. Usaha minyak kayu putih merupakan sektor pertanian atau kehutanan yang memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja yang ada di Kabupaten Buru. Namun, kontribusi dari sektor ini ternyata tidak diimbangi dengan keberpihakan pemerintah terhadap petani dalam mengelola usaha minyak kayu putih. Padahal, minyak kayu putih sebagai salah satu sektor unggulan dapat dijadikan sasaran pembangunan ekonomi bagi sebagian besar masyarakat yang berpendapatan rendah atau miskin yang terkonsentrasi di pedesaan khususnya di Kabupaten Buru. Untuk menghadapi tantangan perkembangan ekonomi nasional maupun internasional, terutama di dalam era globalisasi, dalam perkembangannya, usaha minyak kayu putih dapat mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi karena dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Melihat potensi ini, perlu dikembangkan strategi dan kebijaksanaan untuk menempatkan rakyat kecil penyulingan minyak kayu putih sebagai sasaran pembangunan ekonomi masyarakat setempat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di satu pihak dan pertumbuhan employment atau kesempatan kerja pedesaan di lain pihak. Jika dilihat dari jumlah tenaga kerja yang terserap pada usaha rakyat ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut. Petani dan usahanya masih ditempatkan pada posisi yang marginal. Petani semakin tergeser dari hak kepemilikannya karena persoalan ketidakmampuan, baik dari sisi pengetahuan maupun sisi permodalan. Walaupun petani sebagai penyedia tenaga kerja di pedesaan Kabupaten Buru ternyata tidak mengalami peningkatan kehidupan ekonominya. Keuntungan dari sektor ini justru dinikmati oleh sekelompok orang tertentu. Akibatnya, jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin semakin tajam. Usaha minyak kayu putih ini tidak hanya memiliki fungsi ekonomi yang berfungsi menghasilkan devisa bagi negara saja. Tetapi lebih dari itu, usaha ini juga dapat bertindak sebagai perekat nilai budaya berdasarkan hukum adat yang berlaku di Kabupaten Buru yang mempunyai nilai sejarah bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Namun, di satu sisi hal ini dianggap sebagai kelemahan dari petani itu sendiri, yakni merasa sebagai warisan orang tua. Permasalahan kerap kali muncul ketika salah satu dari mereka, kakak beradik, yang kesulitan ekonominya, mau atau tidak mau, tidak ada pilihan bagi mereka untuk membantu meringankan beban ekonomi saudaranya tersebut dengan cara melakukan kontrak pinjaman kepada tengkulak maupun pemodal. Teks diadaptasi dari Dinas Perindustrian Data Diolah 2011. Petani minyak kayu putih Pulau Buru. Nomor 11. Berdasarkan paragraf pertama, manakah pernyataan berikut ini yang paling mungkin benar? A. Minyak kayu putih sebagai satu-satunya sektor unggulan di Kabupaten Buru. B. Perkembangan usaha tidak bisa menghadapi tantangan perkembangan ekonomi internasional. C. Minyak kayu putih berkembang pesat di Kabupaten Buru. D. Masyarakat Kabupaten Buru memiliki tingkat perekonomian yang bagus karena usaha minyak kayu putih. E. Sektor pertanian atau kehutanan yang berperan penting dalam menyerap tenaga kerja di Kabupaten Buru adalah usaha minyak kayu putih. Penjelasannya adalah pernyataan yang paling benar adalah pernyataan yang tersurat ada di dalam teks tersebut
Dari kelima pilihan, jawaban yang paling sesuai adalah E. Maka jawabannya E. Sektor pertanian atau kehutanan yang berperan penting dalam menyerap tenaga kerja di Kabupaten Buru adalah usaha minyak kayu putih. Nomor 12. Berdasarkan paragraf kedua, apa akibat yang dapat terjadi jika potensi yang dimiliki Kabupaten Buru tidak dikembangkan secara strategis dan bijaksana? A. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja akan terus menurun. B. Industri kecil penyulingan minyak kayu putih akan semakin berkembang. C. Perkembangan ekonomi akan tepat sasaran. D. Jumlah tenaga kerja akan stagnan dari tahun ke tahun. E. Masyarakat di Kabupaten Buru akan memiliki kesempatan kerja yang banyak. Penjelasannya sebagai berikut. Dalam soal dijelaskan suatu pengandaian dengan kata jika. Kata jika bermakna pengandaian. Seandainya potensi Kabupaten Buru tidak dikembangkan, yang terjadi adalah pertumbuhan dan kesempatan kerja semakin menurun. Jawabannya adalah A. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja akan terus menurun. Nomor 13. Berdasarkan tabel tersebut, manakah pernyataan yang tidak benar? A. Kecamatan Batabual memiliki jumlah usaha minyak kayu putih sebanyak 10 unit. B. Jumlah tenaga kerja pembuatan minyak kayu putih di Kecamatan Waplu sebanyak 349 orang. C. Sebanyak 816 orang menjadi tenaga kerja pembuatan minyak kayu putih di Kecamatan Numlea. D. Usaha pembuatan minyak kayu putih di Kecamatan Air Buaya sebanyak 190 unit. E. Kecamatan Wayapo memiliki tenaga kerja pembuatan minyak kayu putih sebanyak 420 orang. Kita ke pembahasannya. Pernyataan yang paling tidak benar adalah sebuah pernyataan yang tidak berkaitan atau bertentangan atau justru yang tidak ada di dalam teks. Maka jawabannya adalah D. Usaha pembuatan minyak kayu putih di Kecamatan Air Buaya sebanyak 190 unit. Nomor 14. Berdasarkan tabel tersebut, manakah simpulan yang paling benar? A. Banyak orang yang bekerja di pembuatan minyak kayu putih karena gaji yang menjanjikan. B. Jumlah unit usaha dari 5 kecamatan di Kabupaten Buru setiap tahunnya mengalami pertambahan. C. Unit usaha pembuatan minyak kayu putih banyak yang gulung tikar karena pemiliknya terlilit hutang. D. Jumlah keseluruhan usaha pembuatan minyak kayu putih dari 5 kecamatan di Kabupaten Buru sebanyak 233 unit. E. Tenaga kerja pembuatan minyak kayu putih memiliki perlindungan kerja yang baik. Pembahasannya kita mencari sebuah simpulan. Simpulan adalah ringkasan dari awal hingga akhir dan selalu mencari hal yang selalu diulang atau hal yang selalu dibahas. Maka hal yang selalu diulang adalah jawabannya D. Jumlah keseluruhan usaha pembuatan minyak kayu putih dari 5 kecamatan di Kabupaten Buru sebanyak 233 unit. Nomor 15. Berdasarkan paragraf ketiga, manakah pernyataan yang paling tidak benar? Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Fokus pembahasan kali ini hanya ada di paragraf 3. Karena yang ditanyakan hanyalah paragraf ketiga. Jadi kita fokus ke paragraf 3. Kita diminta untuk mencari hal yang tidak sesuai dengan paragraf tersebut. Berdasarkan paragraf 3, maka hal yang tidak sesuai adalah jawabannya C.
Keuntungan dari usaha minyak kayu putih dapat dinikmati oleh setiap orang di Kabupaten Buru sehingga tingkat perekonomian mereka stabil. Nomor 16. Berdasarkan paragraf ketiga, mengapa petani sebagai penyedia tenaga kerja pedesaan Kabupaten Buru tidak memiliki jaminan dalam hal ekonomi? Baiklah, kita langsung kepada pembahasannya. Yang ditanyakan hanya paragraf ketiga, maka fokus kita langsung kepada paragraf ketiga. Dan menggunakan kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau menanyakan sebab. Sehingga jawabannya harus berupa sebab atau alasan yang sesuai dengan paragraf 3. Jawabannya adalah B. Keuntungan dari sektor usaha minyak kayu putih hanya bisa dinikmati oleh sekelompok orang tertentu. Nomor 17. Berdasarkan teks tersebut, manakah sinopsis yang paling benar? Kita langsung ke pembahasannya. Sinopsis adalah ringkasan. Cara singkatnya seperti itu. Caranya adalah dengan membaca keseluruhan semua teksnya, kemudian menemukan hal penting atau topik utama yang dibahas, kemudian dari hal-hal penting tersebut ditulis kembali secara lebih ringkas. Maka diperoleh jawabannya A. Usaha minyak kayu putih merupakan sektor pertanian atau kehutanan yang memiliki peran penting di Kabupaten Buru sehingga perlu dikembangkan dengan strategi dan kebijakan yang menempatkan industri kecil penyulingan minyak kayu putih sebagai sasaran pembangunan ekonomi masyarakat setempat karena petani dan usahanya masih ditempatkan pada posisi yang marginal. Nomor 18. Berapakah perbandingan jumlah unit usaha dengan jumlah tenaga kerja di Kecamatan Batabual? A. 1:1, B. 1:2, C. 1:3, D. 1:4, E. 1:5. Pembahasannya, untuk menemukan perbandingan, maka kita terlebih dahulu melihat angkanya, yaitu jumlah unit usaha dan jumlah tenaga kerja. Kemudian dari jumlah tenaga kerja dibagi dengan jumlah unit usaha. Maka diperoleh angka terkecil sebagai pembanding yang sesuai. Jawabannya adalah E, 1:5. Nomor 19. Berapa persentase penyerapan tenaga kerja di Kecamatan Namlea dan Weapo dalam persenan? A. 1,9 dan 5, B. 3,49 dan 4,2, C. 4,2 dan 5, D. 5 dan 7,7, E. 8,16 dan 4,2. Nah, yang ditanyakan, mari kita bahas. Ada dua kecamatan, yaitu Namlea dan Weapo. Masing-masing kecamatan harus kita hitung. Cara menghitungnya adalah rumusnya penyerapan tenaga kerja dibagi dengan jumlah tenaga kerja kemudian dikali 100%. Untuk masing-masing maka hasilnya jawabannya E, 8,16% dan 4,2%. Nomor 20. Apabila jumlah unit usaha di Kecamatan Air Buaya meningkat 500%, kemungkinan tambahan jumlah tenaga kerjanya A. 65 orang, B. 75 orang, C. 85 orang, D. 95 orang, E. 100 orang. Untuk menjawab nomor 20, kita memerlukan sebuah rumus. Cara menghitungnya, jumlah unit usaha totalnya itu adalah 100%. Maka untuk mencapai angka 500% kita harus mengkalikan dengan angka 5. Maka diperoleh hasilnya 95 orang. Jawabannya D, 95 orang.